Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari kelas B Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Definisi tugas ilmu sejarah yang dikutip oleh Daljoni bahwa ilmu sejarah bertugas membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek, serta mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga hari ini. Sejarah memperoleh kedudukan sebagai ilmu setelah berbagai peristiwa sejarah disoroti, juga dengan dipenuhinya kriteria atau ciri-ciri ilmu seperti sejarah memiliki tujuan atau objek sasaran tertentu, memiliki metode, bersifat sistematis, bersifat empiris, bersifat rasional dan objektif, serta dapat diverifikasi. Nah, untuk mewujudkan tugas ilmu sejarah tersebut, maka dilakukanlah penelitian ilmiah dan penulisan secara ilmiah dengan menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Suatu penelitian ilmiah tentu berawal dari pemilihan topik yang akan diteliti. Dalam bidang sejarah, topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya pertama, interesting topic, artinya topik tersebut harus menarik sebagai suatu objek penelitian. Kedua, signifikan topik, artinya substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kegunaan tertentu. Dan yang terakhir, manageable topic, artinya masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. Selanjutnya, metode penelitian sejarah. Terdapat 4 langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh seorang sejarawan dalam menulis karya sejarah. Pertama, heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait topik penelitian. Langkah yang kedua yaitu kritik. Setelah sumber-sumber sejarah dikumpulkan, dilakukanlah proses penyeleksian sumber. Proses kritik meliputi 2 macam, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber, sedangkan kritik internal wajib dilakukan untuk mengetahui kredibilitas sumber yang meliputi kemampuan dan kejujuran. Langkah ketiga yaitu interpretasi, yang merupakan proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi terdapat 2 poin penting, yaitu sintesis dan analisis. Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga memiliki makna yang berkaitan satu sama lain. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik. Langkah yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Setelah sumber dikumpulkan lalu dikritik menjadi data, kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah terakhir adalah menyusun semuanya menjadi satu tulisan utuh berbentuk narasi kronologis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerangkan fakta-fakta menjadi kisah sejarah. Imajinasi sejarawan bermain di sini, tetapi tetap terbatas pada fakta-fakta sejarah yang ada. Semuanya ditulis berdasarkan urutan waktu.